Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan part pertama yang insya Allah saya akan lanjutkan di part-part berikutnya. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tekanan pada zat padat. Rumus yang digunakan sebagai berikut. P sama dengan F dibagi A. Keterangannya adalah P sama dengan tekanan, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal, disingkat PA. F sama dengan gaya, satuannya Newton, disingkat N. Dan A adalah luas bidang, satuannya meter persegi. Tekanan yang dilambangkan dengan P berbanding lurus dengan besar gaya yang dilambangkan dengan F dan berbanding terbalik dengan luas bidang yang dilambangkan dengan A. Apabila gaya yang diberikan pada suatu benda yang dilambangkan dengan F semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan dilambangkan dengan P akan semakin besar. Apabila luas permukaan suatu benda yang dilambangkan dengan A semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan yang dilambangkan dengan P semakin kecil. Saya akan berikan contoh soalnya. Soal ini saya ambil dari buku BSE halaman 41, soal urean B nomor 1. Sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 3 cm serta berat 30 Newton. Jika balok tersebut diletakkan dengan posisi seperti gambar A, B, dan C, tentukan besar tekanan pada masing-masing posisi tersebut. Ini gambarnya. Mari kita jawab. Untuk yang A, mencari tekanannya dirumuskan dengan P sama dengan F dibagi A. Sama dengan A-nya luas alasnya adalah panjang dikali tinggi. Maka saya tuliskan di situ F dibagi P dikali T. Sama dengan F-nya saya ambil dari beratnya yaitu 30 Newton dibagi panjangnya kan 12 cm, kalau diubah ke meter menjadi 12 kali 10 pangkat min 2 meter dikali tingginya adalah 3 cm, diubah ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu cara menyelesaikannya adalah 30 dibagi 12 lalu dibagi lagi dengan 3, itu hasilnya 0,833 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2 itu menjadi 10 pangkat min 4, kalau pindah ke atas jadi 10 pangkat 4, satuannya Newton per meter persegi sama dengan 8333,33 Newton per meter persegi. Untuk gambar yang B, P sama dengan F dibagi A sama dengan A-nya diperoleh dari lebar dikali tinggi, sehingga saya nulisnya di situ F per L kali T sama dengan 30 Newton dibagi 8 kali 10 pangkat min 2 meter dikali 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Hasilnya adalah 1,25 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi sama dengan 12.500 Newton per meter persegi. Untuk gambar yang C, P-nya sama dengan F dibagi A sama dengan F dibagi P dikali L sama dengan 30 Newton dibagi 12 dikali 10 pangkat min 2 meter dikali 8 kali 10 pangkat meter.
Hasilnya adalah 0,3125 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi sama dengan 3125 Newton per meter persegi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tekanan pada zat cair. Salah satu tekanan pada zat cair yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang dipengaruhi oleh kedalaman dan massa jenis zat cair. Semakin dalam zat cair, maka semakin besar tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis yang dihasilkan. Rumusnya sebagai berikut. pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Keterangannya sebagai berikut. pH itu tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter persegi. Sedangkan Rho itu massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Sedangkan G itu gaya gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman, satuannya meter. Tekanan hidrostatis penting diperhatikan saat merancang berbagai struktur bangunan dalam penampungan air, misalnya pembangunan bendungan untuk PLTA. Selain itu, para arsitek kapal selam juga memperhitungkan tekanan hidrostatik air laut, sehingga kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis. Perlu diketahui bahwa manusia hanya mampu menyelam hingga kedalaman kurang lebih 20 meter karena paru-paru manusia tidak dapat menahan tekanan yang besar, yaitu lebih besar dari 240.000 Pascal. Saya akan berikan contoh soalnya. Soal ini saya ambil dari buku BSE halaman 39 nomor 4. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram, besar tekanan hidrostatisnya adalah titik-titik Newton per meter persegi. Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui H sama dengan 3 meter, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G-nya sama dengan 10 Newton per kilogram. Ditanyakan pH. Jawab, pH sama dengan Rho dikali G dikali H, sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 10 Newton per kilogram dikali 3 meter. Hasilnya adalah 30.000 Newton per meter persegi. Jadi tekanan hidrostatisnya adalah 30.000 Newton per meter persegi. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.